warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Akidah Ahlak kelas 2 bersama Bu Hani. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi, yang mana minggu lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna bagian 1. Ayo, kalian masih ingat tidak? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Nah, yaitu Asmaul Husna Al-Qudus dan As-Somad. Coba Bu Hani mau tanya dulu nih, Al-Qudus artinya apa ya? Ya, yaitu Maha Suci. Sedangkan As-Somad yaitu yang Maha mendengarkan. Nah, alhamdulillah kalau kalian masih mengingatnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya dari pembahasan Asmaul Husna 2. Ada apa saja ya? Yuk kita lihat di papan tulis. Ada Asmaul Husna Al-Muhaimin dan Asmaul Husna Al-Badi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas 2 Asmaul Husna melanjutkan materi sebelumnya. Nah, supaya lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin adalah artinya Maha mengawasi atau Maha memelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, Allah pun mengawasi dan memelihara alam semesta tersebut. Contohnya, apabila alam semesta ini tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alam semesta ini akan hancur. Segala tata surya yang ada di planet apabila tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan bertabrakan. Nah, tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatur semua itu. Nah, jadi anak-anakku, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara atau mengawasi seluruh alam semesta beserta isinya ini, kita pun sebagai ciptaan Allah harus memelihara apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dengan apa? Dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, itu salah satu contoh dari kita memelihara alam semesta ini. Dan itu pun wujud rasa syukur atau berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur seluruh alam semesta beserta isinya, dan Allah pun mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta tersebut. Contohnya kita manusia sebagai ciptaannya. Allah pun mengatur segala rezekinya, kehidupannya, bahkan kapan dia meninggalkan alam dunia tersebut. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai pada surat Al-Hasyr ayat 23 yang bunyinya Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Anak-anakku, Allah menciptakan alam dunia beserta isinya sesuai dengan Asmaul Husna Al-Badi. Al-Badi artinya yaitu Maha Pencipta. Allah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, bahkan ada ulama yang menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu tanpa diberikan contoh terlebih dahulu. Allah menciptakan bumi tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Jadi Allah mengadakan sesuatu yang tidak ada. Tidak ada contohnya terlebih dahulu. Beda seperti kita. Contohnya kita ingin membuat sebuah gambar gunung. Nah, kita bisa melihat gunung tersebut karena sudah ada gunungnya. Jadi kita bisa dapat mencontohkannya. Berbeda dengan Maha Penciptanya Allah. Allah menciptakan segala sesuatu tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Jadi Allah mengadakan yang tidak ada terlebih dahulu. Nah, penciptaan Allah ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 117.
yang bunyinya بديع seperti السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Anak-anak, kita pun sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus mempunyai sifat al-badi, yaitu Maha Pencipta. Maksudnya seperti apa? Kita sebagai makhluk Allah, kita pun harus terus belajar, berkarya, berinovatif dan berkreatif untuk menghasilkan suatu karya yang baru. Jadi kita tidak boleh bosan untuk belajar. Nah, karena belajar itu pun merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Nah, ini pun sesuai dengan hadis Thalabul ulama ilal mahdi ilal lahdi, bahwa tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke yang maha. Jadi maksudnya adalah tidak ada batasan umur maupun gender, mau laki-laki atau perempuan, mau tua atau muda, semuanya wajib untuk menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kita terus berinovasi, berkreatif untuk mengeluarkan karya-karya yang baru. Nah, anak-anakku, mungkin cukup sekian dari Bu Hani. Semoga kalian dapat memahaminya. Yuk kita simpulkan apa saja sih yang kita bahas hari ini. Bahwa hari ini kita membahas dua Asmaul Husna, yaitu ada Al-Muhaimin, yang artinya adalah Maha Mengawasi atau Maha Memelihara. Ini sesuai dengan surat Al-Hasyr ayat 23, bahwa kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala pun kita pun harus mempunyai sifat memelihara, yaitu contohnya dengan memelihara segala yang ada di alam dunia ini dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ataupun yang lainnya. Serta yang kedua, kita sudah membahas tentang al-badi, artinya yaitu Maha Pencipta, bahwa Allah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya. Berbeda dengan kita yang menciptakan sesuatu karena kita melihat contohnya terlebih dahulu. Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 117, dan kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus terus belajar supaya kita menciptakan suatu karya-karya yang baik. Nah, yuk coba kita belajar menyimpulkan apa saja yang dari kemarin sampai saat ini kita bahas. Coba kalian buatkan tabel kesimpulan yang di dalamnya ada Asmaul Husna yang telah kita bahas, ada Al-Qudus, As-Somad, Al-Muhaimin, dan Al-Badi. Ada artinya, kalian tulis masing-masing arti dari Asmaul Husna tersebut. Cari ayat Al-Quran yang menggambarkan Asmaul Husna tersebut, serta berikan contoh dari masing-masing Asmaul Husna tersebut dan bagaimana sih cara mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Asmaul Husna tersebut. Mungkin cukup sekian dari Bu Hani. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.